Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niki Febrian dengan NIM 220601344 Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan materi statistika untuk ekonomi dan keuangan modern edisi 3 buku 1. Bab 2, penyajian data. Tujuan untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Contoh-contohnya, yang pertama, melihat prospek saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Selanjutnya saya akan membacakan materi di buku cetak statistika. Banyak fenomena yang dalam kehidupan di sekitar kita yang berguna untuk pengambilan keputusan. Data tersebut akan bermanfaat apabila disajikan dengan baik dan akan membuat bingung apabila tidak disajikan dengan baik. Contohnya seperti mengapa PDI pencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Jawaban ini dapat diperoleh dari beberapa lembaga survei seperti lembaga survei di Indonesia, Krus Nusantara, dan Pusat Data Bersatu serta lembaga survei lainnya yang menyajikan data hasil survei bahwa elektabilitas Joko Widodo tertinggi dibandingkan dengan calon presiden lain. Yang kedua, mengapa pemerintah mengimpor cabai pada bulan April 2014? Jawaban ini akan menjawab dari data hasil panen cabai, di mana pada setiap musim hujan produksi cabai menurunkan bahkan banyak yang gagal. Kegagalan panen cabai mengakibatkan harga melonjak hingga 100.000 per kilogram. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengimpor cabai terutama untuk kebutuhan industri dan restoran. Yang ketiga, peringatan Hari Kartini 21 April 2014 disertai pertanyaan apakah peran wanita sudah optimal. Majalah Infobank, terbitan April 2014, menjadikan data dari 188 wanita hebat dalam industri keuangan. Banyak posisi dalam dunia keuangan yang dijabat oleh wanita, seperti Francisca Nelwan Mok menjabat sebagai Direktur Korporat Bank Mandiri. Vera Evelyn menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Danamon dan Villa Salim menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Jadi, dengan menyajikan data, maka kita akan mengerti bagaimana dan mengapa suatu proses atau kejadian dan memahami alasan suatu keputusan. Pada bab ini akan dibahas bagaimana menjanjikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna atau bernilai informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Data mentah yang berasal dari populasi atau sampel tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung, wawancara tidak langsung, surat menyurat, atau pengisian kuesioner. Pertanyaan awal pada bab ini yang harus dijawab adalah mengapa data mentah tersebut harus diolah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa kasus yang mungkin dapat dipakai sebagai gambaran. Mengapa mengolah dan menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami dengan diperlakukan. Yang pertama, majalah Infobank edisi April 2014 menjadikan survei ekspektasi ekonomi berdasarkan pilihan presiden. Anda sebagai mahasiswa tentu tertarik pada kondisi ekonomi Indonesia setelah memilih presiden. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat meyakini bahwa 42,2% ekonomi Indonesia akan membaik. 18,8% ekonomi akan sama saja. 9,2% ekonomi akan lebih buruk. Dan 27,8% memutuskan belum tahu. Dengan demikian, ada rasa optimisme bagi masyarakat Indonesia bahwa pemerintah dengan presiden baru akan memperbaiki ekonomi Indonesia. Inilah optimisme bangsa yang diperlukan, dipupuk dan dipertimbangkan. Yang kedua, majalah Investor edisi Mei 2013 menjadikan gambar 100 top emiten tahun 2013. Anda bisa melihat berbagai indikator yang digunakan seperti kinerja teknikal, imbal hasil, volatilitas, likuiditas, dan kinerja fundamental.
Pertumbuhan penjualan margin operasi bersih, perputaran aset, tingkat pengambilan ekuitas, dan sebagainya. Demikian pula tiap tahun Fortun Indonesia juga menerbitkan 100 emiten paling profit menguntungkan. Setelah melihat data-data tersebut, apakah Anda ingin turut serta dalam berinvestasi dari pasar saham? Sebelum melakukan investasi, tentunya Anda ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kinerja harga-harga saham di bursa efek dan saham mana yang memiliki prospek baik pada masa depan. Beberapa harian cetak dan elektronik hampir setiap hari menjanjikan informasi harga saham. Contohnya situs internet. Informasi ratusan perusahaan dengan masing-masing harga sahamnya. Misalnya pada tanggal 11 November 2013 harga saham, harga penutupan transaksi Astra Argo Lestari adalah Rp20.550 aneka tambang 1.430, Bank BCA 10.250, Bank Mega 2.000, dan lain-lain. Data tersebut masih merupakan data mentah. Hanya sedikit sekali informasi yang dapat Anda masih merupakan simpulkan dari data semacam itu. Apakah data tersebut mampu menjawabkan keinginan Anda? Tentunya tidak. Untuk menjawab keinginan Anda, data mentah tersebut harus diolah dan disajikan sedemikian rupa baik dalam bentuk distribusi frekuensi maupun grafik, sehingga data tersebut mampu menjawab keinginan Anda untuk memilih saham mana yang baik bagi Anda. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 40 merek mobil, sebanyak 36 produsen, agen pemegang merek, pengikut Indonesia International Motor Show 2013, yaitu diantaranya Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Daihatsu, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan lain-lain. Setiap perusahaan memproduksi minimal 3 jenis mobil, seperti Toyota dengan 61 jenis, BMW 40 jenis, Daihatsu 53 jenis, dan seterusnya. Dari ketiga kasus tersebut terlihat bahwa penyajian data sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, dan data mentah sangat sedikit memberi informasi. Permasalahan ekonomi yang lain seperti pada singkat makro yang memerlukan penyajian data yang baik untuk menjawab pertanyaan seperti di provinsi atau kabupaten mana yang pemerintah harus meningkatkan pelayanan pendidikan, sektor ekonomi mana yang harus diprioritaskan, dan lain-lain. Pada persoalan manajemen seperti tenaga kerja, mana yang perlu mendapatkan pelatihan, daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk pemasaran suatu produk. Pada persoalan akuntansi, bagaimana memisahkan barang dan jasa berdasarkan nilai depresiasinya, dan bagaimana melakukan penilaian terhadap suatu barang atau kelompok barang, dan metode yang apa yang sesuai. Banyak sekali permasalahan ekonomi baik manajemen maupun akuntansi dan situasi ekonomi makro yang dihadapi oleh manajer, direktur, pemilik perusahaan, bahkan karyawan dalam suatu perusahaan. Terhadap suatu permasalahan yang dihadapi seorang haruslah bertindak dengan cermat dan tepat, yaitu memulai dengan melakukan pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan, menyajikan dan menata data menjadi informasi yang tepat untuk pengambilan putus langkah-langkah tersebut dalam statistik deskriptif secara skematis. Menurut Mason Lin dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, data mentah setelah diteruskan dalam interval kelas akan menjadi data kelompok berdasarkan tabel. Terlihat bahwa 3 perusahaan berdasarkan pada kelompok 1, perusahaan pada kelompok 2, perusahaan pada kelompok 3, banding 4 perusahaan pada kelompok 4, dan 4 perusahaan pada kelompok 5. Dari distribusi frekuensi terlihat jelas bahwa harga saham Bukit Darmo Tbk, Energi Mega Prasada Tbk, dan Bekasi Asri Pemula Tbk berada pula kelompok 1. Selanjutnya, untuk membuat kurva algebra dapat juga menggunakan frekuensi relatif yang disajikan dalam bentuk presentase pada tabel di atas. Angka presentase dalam tanda menyatakan
frekuensi relatif dalam presentasi. Dengan menggunakan frekuensi relatif kita dapat menjawab pertanyaan. Berapa persen perusahaan yang harga sahamnya di bawah 91,95 berdasarkan frekuensi kurang dari terlihat dari nilai 32%. Sedangkan dari sisi frekuensi lebih dari dapat dilihat bahwa presentasi perusahaan yang mempunyai harga saham di atas 84,45 sebanyak 19%. Dan saya akan melanjutkan PPT yang ada di e-learning tersebut. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Yang pertama, memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang ketiga, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Ini bagian statistik deskriptif. Yang kedua, penyajian data, pengertian statistika, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramal. Dan ini bagian penyajian data ada 3 macam, distribusi frekuensi. Yang kedua, penyajian data dengan grafik. Yang ketiga, penyajian data dengan Excel. Nah, selanjutnya, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Yang kedua, setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana 2K di mana jumlah kelas, N jumlah data. Yang ketiga, membuat interval kelas nilai tertinggi sampai nilai terendah atau jumlah kelas. Yang keempat, melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelas. Contoh distribusi frekuensi saham di B. 1. Jumlah N sama dengan 22 dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. Yang kedua, jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,322 log 22 sama dengan 5,46 dibulangkan ke 5. 3. Interval kelas sama dengan 114 sampai 77 atau 5 sama dengan 7,4. Ya, ini yang ada di tabel tersebut. Silakan Anda pahami semua. Kelas ada 5, interval yang ada tertara disebut frekuensi, jumlah frekuensi, dan F. Selanjutnya, frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Contohnya, yang kelas yang pertama intervalnya 77,0 sampai 84,4. Jumlah frekuensinya 3. Frekuensi relatif 13,64. Keterangannya 3 atau 22 kali 100%. Yang kedua 44,5 sampai 91,9. Jumlah frekuensinya 4. Frekuensi relatifnya 18,18. Keterangannya 4 atau 22 kali 100%. Yang ketiga 92,0 sampai 99,4. Jumlah frekuensinya 7. Frekuensi relatifnya 31,82. Keterangannya 7 atau 22 kali 100%. Yang keempat, intervalnya 99,5 sampai 106,5.
Selanjutnya, penyajian data dengan grafik. Definisi membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik grafik, poligon, histogram atau GIF. Istilah-istilah penting, ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. Batas kelas, nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Yang kedua, nilai tengah kelas, nilai yang letaknya di tengah kelas. Istilah-istilah penting, nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Yang kedua, frekuensi kumulatif. Penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat, kurang dari atau menurun lebih dari. Selanjutnya, contoh distribusi frekuensi. Kelas K yang pertama intervalnya 77,0 sampai 44,4, frekuensi 3. Yang kedua, 84,5 sampai 91,9, frekuensinya 4. Dan inilah contoh-contoh distribusi frekuensi. Silakan teman-teman pahami. Nilai tengah, nilai yang letak di tengah kelas. Kelas K yang pertama intervalnya 77,0 sampai 84,4. Nilai tengah kelas 80,7. Keterangan 77,08 tambah 84,4 atau 2 sama dengan 80,7. Dan selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Inilah gambar yang bentuk tertera pada PPT tersebut. Selanjutnya, nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Kelas K yang pertama, intervalnya 77,084,4, frekuensinya 3, nilai tepi kelas 76,95, keterangan 76,98 tambah 77,0 atau 2 sama dengan 76,95. Dan ini juga tertera pada PPT tersebut. Selanjutnya, frekuensi kumulatif. Penjumlah frekuensi pada setiap kelas baik meningkat, kurang dari atau menurun lebih dari. Intervalnya 77,0 sampai 84,4, frekuensinya 3, tapi kelas 76,95. Frekuensinya dari 0 tambah 0 sama dengan 0. Frekuensi lebih dari 22 sama dengan 0 sama dengan 22. Selanjutnya, penyerta dengan MS Excel. Selanjutnya, grafik yang terbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Intervalnya 76,95 sampai 84,45. Frekuensinya 3. Dan selanjutnya, poligon. Definisinya grafik berbentuk garis dengan membuka antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nilai tengah kelas 80,7, jumlah frekuensinya 3. Dan selanjutnya, kurva Auger, diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Intervalnya 77,0 sampai 84,4, tapi kelas 76,95, frekuensi kurang dari 0,0%, frekuensi lebih dari 22 100%. Dan selanjutnya, dan inilah bentuk kurva Auger pada tertera pada PPT bab 2 tersebut. Silakan teman-teman pahami gambar-gambarnya. Terima kasih atas waktunya yang saya sampaikan pada PPT tersebut. Apakah ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.